Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Malam ini saya akan membawakan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh salah satu kakak atau abang saya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe channel ini ya teman-teman. Akhir 2014, seorang keluarga memanggil abangku untuk kerja di sebuah proyek pembangunan menara masjid Nurul Ikhlas, Desa Buhum Pitue, Burunloe, Kecamatan Pulau Sembilan di Kabupaten Sinjai. Jadi Pulau Burunloe ini merupakan salah satu pulau dari 9 pulau yang ada di Kabupaten Sinjai. Pemandangan di daerah itu sangat eksotis, mempesona, apalagi dengan puncak bukitnya yang menjulang tinggi. Saat matahari terbit, sunrise di timur menyuguhkan pemandangan yang sangat-sangat luar biasa cantiknya. Begitupun ketika sunset di ufuk barat sudah tenggelam, dengan gugusan pulau-pulau lain yang berbaris dari utara ke selatan, semuanya memiliki kenangan tersendiri. Di tempat itu, abangku dan 3 anggota pekerja lainnya bersama paman menempati sebuah rumah permanen. Rumah yang mereka tempati itu adalah bangunan tempat mesin listrik swadaya masyarakat, tetapi katanya sudah beberapa bulan tidak terpakai lagi karena masyarakat lebih banyak memakai mesin sendiri untuk penerangan di rumah mereka masing-masing. Di belakang tempat beliau bekerja itu ada sebuah bangunan seperti villa yang sangat besar yang berhadapan langsung dengan Pulau Kambuno dan Pulau Leang-Leang. Warga di tempat itu semuanya ramah-ramah, termasuk salah satunya sepasang suami istri, sebut saja namanya Pak Johar. Beliau adalah seorang nelayan yang sudah lama tinggal di desa itu. Jadi abangku banyak tahu tentang kondisi daerah itu dari Pak Johar. Suatu malam setelah sholat maghrib, pamanku, sebut saja namanya Om Nawir, mengaji di salah satu kamar yang ada di rumah tempat abangku itu menginap. Suaranya yang khas terdengar sampai di luar rumah. Tidak lama kemudian muncul Pak Johar itu. Dia lalu bertanya, "Siapa yang mengaji malam-malam begini?" Abangku lalu menjawab, "Pamanku Pak Nawir." Abangku lalu bertanya kepada Pak Johar, "Memangnya kenapa ya Pak kalau ada orang yang mengaji di rumah ini?" Kemudian Pak Johar berkata, "Baru kali ini ada orang yang mengaji di tempat itu." Abangku cuma tersenyum mendengar kata-kata Pak Johar. Dalam hati abangku, beliau berkata, mengaji itu kan kalau dibiasakan seperti kebutuhan. Jadi kalau belum mengaji seperti ada sesuatu yang belum lengkap. Lalu kemudian mulailah Pak Johar menceritakan kalau ternyata beberapa bulan yang lalu ada beberapa mahasiswa KKN yang tinggal di rumah yang ditempati oleh abangku itu. Tapi semuanya tidak ada yang betah. Karena begitu larut malam dan suasana sudah sepi,
Ada saja penampakan di rumah itu, mulai dari suara bayi menangis sampai penampakan kerbau besar tanpa kepala. Dan ruang mesin itulah sering terlihat penampakan tersebut. Menurut Pak Johar, orang yang melihatnya akan kesurupan dan sakit. Maka sejak saat itu rumah yang abangku tempati itu sering kosong. Pak Johar lalu berpesan kepada abangku agar hati-hati saja, karena belum pernah ada orang yang tinggal di rumah itu akan bertahan lama. Semuanya pergi karena gangguan itu tadi. Waktu berjalan tiada terasa, abangku sudah seminggu di rumah itu. Alhamdulillah, semuanya baik dan lancar. Progres pekerjaan abangku pun berjalan sesuai dengan apa yang ditargetkan. Sepulang kerja, biasanya abang bersama para pekerja yang lain pergi ke villa melepas penat sembari berenang bila air sedang pasang. Di minggu pagi sebelum berangkat kerja biasanya abang bersama teman-teman sarapan. Seperti biasa, Pak Johar bila tidak melaut selalu datang dengan membawa sebuah cerek berisi kopi panas dan satu toples kue bendera. Kue bendera ini merupakan kue legend orang-orang Bugis. Pak Johar lalu mempersilahkan abangku dan teman-temannya untuk menikmati kopi panas dan kue bendera itu. Kemudian salah satu kawan abangku itu, sebut saja namanya Pak Jamal, bertanya kepada Pak Johar, "Itu ada kursi di sudut teras villa buat apa, Pak?" Pak Johar bilang, "Biarkan saja, Pak, kursi itu di situ, jangan dipindahkan. Karena jika dipindahkan maka Bapak akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan." Begitu pesan Pak Johar kepada Pak Jamal yang sedang bertanya tentang kursi yang ada di villa itu. Setelah Pak Johar menjelaskan panjang lebar perihal kursi kosong yang ada di villa itu, abangku lalu bertanya, "Semalam sesudah sholat Isya, saya pergi ke villa itu, Pak." Lalu Pak Johar berkata kepada abangku, "Buat apa malam-malam ke villa itu, Nak?" tanya Pak Johar. Abangku lalu menjawab, "Tadi malam saya kira teman-temanku ada di villa itu, Pak. Biasanya sesudah makan malam mereka sukanya kumpul di teras villa itu karena udaranya sejuk. Tapi ternyata tidak ada. Dan akhirnya saya pun berkeliling di sekitar tempat itu. Namun ketika saya mau pulang, tak sengaja saya melihat ada wanita berambut panjang, berpakaian serba putih, duduk tepat di kursi kosong di sudut teras villa itu. Karena saya pikir tidak kenal dan tidak ada urusan, makanya saya langsung pulang, Pak." Begitu kata abangku kepada Pak Johar. Mendengar cerita abangku, Pak Johar lalu terdiam sejenak. Abangku memperhatikan raut wajah Pak Johar berubah seketika. Lalu sambil terkejut, Pak Johar berkata kepada abangku, "Apa wanita yang kamu lihat itu duduk menghadap ke laut ya?" Abangku lalu menjawab, "Iya, Pak." Lalu kemudian Pak Johar berkata, "Mulai sekarang hati-hati, Nak.
Kalau memang tidak perlu dan tidak penting sama sekali, tidak usah malam-malam ke villa itu. Begitu pesan Pak Johar kemudian. Tapi Pak Jamal, salah satu teman abangku itu, kemudian bertanya kepada Pak Johar, memang kenapa Pak? Pak Johar menatap dan menyambung ceritanya, kalian bukan orang di sini, tapi tidak mengapa, Bapak ceritakan saja. Lalu Pak Johar pun bercerita kepada abangku dan teman-temannya. Menurut Pak Johar, penghuni gaib pulau itu ada 7 wanita cantik. Mereka semuanya bersaudara. Mereka sering menampakkan diri dengan kereta kencana yang semuanya berkelauan, meluncur dari puncak bukit pulau itu turun ke bawah. Dan dari 7 bersaudara itu, konon katanya yang paling bungsu mencari suami dari kalangan manusia. Itulah sebabnya si bungsu ini kadangkala menampakkan diri dan duduk tepat di kursi kosong itu. Ya, di villa itulah kadang-kadang si bungsu itu duduk menyendiri di sudut teras sambil memandang ke arah laut lepas, cerita Pak Johar.